Sehat Bu Aning? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana ini Pak Pras? Ini jadwalnya Pak Siap. Pras dulu, baru saya. Saya ikut aja Bu. Pak Pras ya? Bu Aning duluan juga boleh. Sama aja lah. Ini Pak Pras ngersake saya dulu atau Pak Pras dulu, monggo. Boleh, saya ikut aja. Oh iya. Saya memulai dulu, nanti baru Pak Pras. Pak Pras pertama ya, Presiden ya. Oh siap. Sama. Oke. Saya mulai dulu. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada siang hari ini ya bisa jumpa lagi di kuliah umum ketiga atau pertemuan untuk stupa 5 keempat. Nah, seperti biasa sebelum dimulai ya saya butuh relawan untuk membaca surat pendek ya. Jadi hari ini pertemuan keempat itu surat Al-Fil, Al-Humazah, dan Al-Asr. Oke, saya minta 4 relawan silahkan. Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr. Silahkan. Silahkan. Tidak perlu saya tunjuk ya. Ini ada Rifki Wahyu, ada Salsabila, ada Risalia, ada Nur Cahya Sugito, maaf, ada Lutfia Zulfa. Silakan. Surat pertama Al-Fil dulu. Izin masuk, Bu. Oh ya, Nisa, Salsabila. Oke, silakan Mbak Nisa. Surat Al-Fil ya. Yang lain bisa menyimak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Mbak Nisa Salsabila. Selanjutnya Al-Humazah. Siapa? Ubaidillah. Ya. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih. Baik. Satu lagi. Al-Asr. Siapa? Risalia. Atau Nur Cahya Sugito. Siapa? Risalia. Agak keras ya, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. 3 surat sudah kita baca pada hari ini ya. Rasanya adem kalau kita mulai kuliah dengan diawali membaca Al-Quran. Oke.
hari ini akan ada kuliah umum ya, 2 materi oleh Pak Pras tentang preseden, dan yang kedua adalah tentang evaluasi Purwahuni, nanti saya yang akan menyampaikan. Ini akan dimulai oleh Pak Pras dulu. Monggo silakan Pak Pras, bisa dimulai. Saya izin off cam. Monggo. Baik. Terima kasih Bu Ani. Ya, Saya izin share screen ya. ya silakan. Sudah kelihatan belum ya? Sudah Pak Pras. Oke, mungkin sebelumnya saya mau menyampaikan ada materi yang mana bagus ya. Mungkin untuk landasan teori di preseden, saya sampaikan punyanya Pak Wisnu ya. Saya izin lagi. Baik, tapi saya mungkin tidak akan banyak bicara tentang ini. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung saja. Mungkin kalau Stupa 5 kan kita proyeknya terminal ya. Mungkin juga teman-teman di Stupa 5 sudah banyak yang paham tentang apa itu preseden ya. Cuma ini saya sekilas aja. Ini ada materi dari Pak Wisnu bagus sekali gitu menurut saya untuk dasar teori kita. Jadi kalau ini cepat-cepat aja. Jadi mungkin saya presentasi nggak lama lah, 10 menit sampai 15 menit aja. Mudah-mudahan bisa selesai dalam 10 menit sih. Jadi kalau kita bicara tentang preseden gitu ya, ini kalau yang disampaikan dalam pemaparannya Pak Wisnu ini kan adalah metode desain untuk menggunakan dasar karya terbaik pada masanya yang dilakukan melalui ide analitik dan informatif. Jadi ada karya, kemudian juga ada preseden arsiteknya gitu. Jadi kalau karya itu dia ambil gaya, misalnya gaya Renaissance, stylenya Renaissance gitu ya, Gotik dan seterusnya itu. Kemudian kalau arsitek siapa sih yang dipakai gitu? Misalnya Le Corbusier karyanya seperti apa gitu. Kemudian Tado Ando, Ridwan Kamil dan seterusnya gitu ya. Nah ini nanti saya share aja ya, mungkin kalau yang belum punya, saya nggak banyak soalnya ngomongin soal tentang teori ini. Nanti bisa dipelajari kalau misalnya ada yang pengen tahu lebih dalam gitu. Atau nanti mungkin bukunya juga ada disampaikan di terakhir itu Pak Wisnu menyampaikan gitu, ada studi pustakanya apa sih gitu. Nah ini presiden arsitektur juga terbagi lagi dalam bentuk analitik dan formatif gitu. Yang pertama itu analitik, dia mengkaji fungsi atau karakter bangunan ya. Nah, yang formatif dia mengkaji terjadinya bentuk bangunan gitu. Ya nanti mungkin bisa aja sharing saya nanti materi saya dicoba ditelaah ya. Yang mungkin yang saya sampaikan masuknya kemana sih? Ke analitik atau formatif. Jadi teman-teman bisa coba pilah-pilah sendiri gitu ya. Oke, ini mungkin sekilas aja sih. Nanti saya share juga nih. Ini saya dapat dari Bu Indra ya. Jadi mungkin bagus untuk bahan bacaan gitu. Terakhir ini bisa kita lihat ya, Pak Wisnu sampai menjelaskan soal ini gitu. Nanti bisa dipelajari sendiri. Referensinya adalah Presiden in Architecture, Analytic Diagrams, Formative Ideas, and Parties. Ini Roger Haklak, nanti bisa dibaca. Oke, saya lanjut ya ke presentasi saya. Sudah kelihatan ya? Halo, sudah terlihat Pak? Sudah kelihatan, oke. Saya mungkin nggak lama ini, saya cuma presentasi aja. Jadi ada beberapa karya-karya yang terkait dengan Stupa 5 ya. Kebetulan Stupa 5 terminal terminal yang kita kembangkan gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah ini ada beberapa karya yang saya tampilkan gitu. Ini kebetulan kebanyakan sih dari Eropa. Di sana sudah saya lihat sih sudah keren-keren, kemudian juga penataannya juga sangat detail sekali gitu ya. Jadi kelihatannya kok nyaman sekali. Mungkin bisa aja kita jadikan rujukan gitu. Oke, yang pertama adalah Aarhus Terminal and Station Square, ini ada di Switzerland ya.
Saya izin off cam dulu. Oke, ini ada di Switzerland. Ini sebetulnya juga tidak terlalu besar, dia saya tampilkan karena menurut saya ini sangat menarik gitu. Jadi kita bisa lihat di situ ada seperti atap, hanya atap saja ya, yang ada yang ditopang oleh tiang-tiang gitu, tiang-tiang berbentuk silinder. Kemudian dia seperti transparan gitu, jadi menyatu. Kalau misalnya kita lihat dia menyatu sama langit gitu. Nah ini yang menarik adalah, yang menarik di sini adalah ini ternyata memang membran yang isinya jadi seperti kantung udara gitu ya. Membrannya ini seperti kantung udara, dan udaranya ini bersirkulasi gitu, jadi terganti gitu. Jadi berkala dia ada sensornya khusus gitu. Jadi di bawah tiang-tiang ini itu ada pompa gitu. Jadi memompa udara kemudian menyedot udara yang sudah lama, jadi berputar terus sirkulasi. Nah, jadi tiang-tiang ini berfungsi juga sebagai pemompa udara tadi gitu. Jadi kalau biasanya udara itu kena panas terus gitu kan, nanti lama-lama ya ikutan panas gitu. Tapi ini karena bersirkulasi, jadi dia selalu terjaga gitu suhunya. Nah, bisa dilihat juga di sini kalau bentuk desainnya yang seperti ini gitu, dia tetap menerapkan stupa 5 kan menerapkan tentang bangunan bentang panjang ya. Ini kita bisa lihat juga gitu, di situ juga bisa dipakai gitu. Jadi jarak antar kolom membuat bangunan itu seperti terlihat lega sekali ya. Jadi kayak kalau kita jajarkan gitu, itu bis bisa sampai beberapa bis gitu. Nanti kita bisa lihat di slide berikutnya gitu. Nah ini kan bisa kita lihat, ternyata kalau sudah ada bis parkir di sana gitu, di bawah atap membran itu bahkan bis yang di belakang bisa mendahului. Jadi kalau misalnya kita jajar dua kiri kanan di bawah atap membran ini ada bis yang ingin mendahului juga masih bisa gitu. Jadi sirkulasinya sudah sangat luar biasa luas gitu. Jadi antar tiang itu bisa menyebabkan sirkulasi kendaraan yang ada di bawahnya sangat luasa gitu. Ini sedikit memperlihatkan tentang struktur membrannya. Jadi kalau membrannya itu membran khusus gitu ya. Terus strukturnya juga pakai struktur sling-sling baja aja ditarik gitu. Nanti mungkin Ayon bisa menjelaskan lebih dalam soal ini gitu. Misalnya sekelas-kelas aja. Nah ini kita bisa lihat juga apa lega banget gitu dengan jarak-jarak kolom yang tinggi, terus kemudian kita seperti tidak terlihat sebuah bangunan yang sangat masif gitu. Jadi bangunannya seperti bangunan yang melayang, atapnya juga bisa tembus gitu ya sampai ke langit, jadi seperti kelihatan ringan gitu. Oke, yang objek kedua adalah Osijek nih, bus station. Osijek bus station ini adanya di Kroasia. Arsiteknya Regner ya, kantor Regner arsitek gitu ya di Kroasia. Ini bisa kita lihat juga jarak-jarak kolomnya sangat jauh gitu ya, tapi tidak sejauh mungkin kalau kita bikin editorium dan sebagainya gitu ya. Jadi kita tidak perlu jarak kolom yang terlalu jauh gitu kalau untuk di terminal aja. Tapi yang jelas dengan jarak kolom yang tidak rapat gitu, dan kemudian dinding-dindingnya terlihat seperti transparan ya dalam tanda kutip gitu. Kemudian ketinggiannya dari lantai ke atap gitu, itu punya jarak yang cukup tinggi gitu. Jadi mungkin kemarin disinggung di bangunan monumental ya, yang humanis gitu. Itu mungkin seperti terlihat ini kita ringan banget gitu. Nah ini
kalau dari tampak keluar ya, jadi ada bis-bis kemudian masuk ke peron-peron masing-masing, jadi peronnya ada banyak gitu. Nah ini bis bisa masuk, kelihatannya seperti tinggi sekali gitu, tapi kelihatan tetap ringan gitu. Atapnya sangat panjang. Grid kolomnya ini adalah sekitar, kalau nggak keliru sekitar 8 meter gitu. Diameter kolomnya itu pakai kolom besi kan ya. Jadi kalau diameter kolomnya itu sekitar 30 cm, 32 cm. Dengan jarak antar kolom itu gridnya sekitar 8 kali 8 meter. Dan itu sudah sangat luar biasa fleksibel. Kita bisa lihat di sini ruang sirkulasi di selasar ini saat orang berlalu lalang memilih mungkin ya, dia mau tujuannya kemana sih, kemudian dia harus naik bis di peron berapa gitu. Ini sudah sangat lega sekali. Kita bisa lihat papan petunjuk juga, papan-papan petunjuk misalnya peron sekian-sekian itu sudah sangat jelas gitu. Dindingnya transparan dari ruang dalam sampai ke ruang keluar, ini kita bisa saling melihat ya, jadi seperti tembus gitu. Ini penggambaran tentang bagaimana ketinggian bangunan, kemudian jarak bangunan yang lega gitu ya. Juga dilengkapi dengan papan-papan petunjuk yang jelas, komunikatif gitu. Jadi sehingga orang yang baru datang ke terminal ini tidak bingung gitu. Dia bisa lihat di jadwal yang bergerak dinamis gitu. Jadi papan petunjuknya dia bisa tahu gitu. Dia mau tujuan kemana, dia harus naik di peron berapa gitu. Dia bisa cari sendiri gitu. Jadi tidak perlu harus tanya sana sini gitu. Nah, ini selasar bagian dalam, ini juga sangat-sangat lega gitu. Nah, ini kan sangat dimungkinkan dengan jarak-jarak kolom yang berjauhan gitu. Kalau tadi kurang lebih ya sekitar 8 meter grid yang dipakai gitu. Jadi mungkin kalau grid dipakai 8 meter dibagi 2 gitu ya, 3 itu sisanya itu untuk hal-hal misalnya meletakkan struktur dinding ini gitu ya, itu sudah sangat nyaman gitu. Ini real time ya, jadi ada papan petunjuk real time, misalnya kita mau kemana, tujuannya mau kemana gitu ya, itu sangat bisa kita lihat gitu. Jadi kalau kita baru datang, kalau nggak salah ini bagian belakangnya pintu masuk ya, jadi pintu masuk kita baru datang gitu, kita langsung bisa lihat jam berapa saat itu, kemudian jadwal keberangkatannya, terus ada di peron berapa gitu, itu bisa real time gitu. Jadi papan ini menunjukkan jadwal yang real time gitu. Nah, ini kita bisa lihat ini ada kolom-kolom besar gini, satu kolom, kemudian ada kolom berikutnya di sini. Ini jaraknya yang tadi saya sebutkan bahwa sekitar 8 meter kali 8 meter. Kemudian nanti ada di sisi luar juga gitu. Jadi sudah sangat cukup gitu kalau misalnya kita pakai bentang yang tidak terlalu panjang gitu. Dan ini sebagai contoh yang baik gitu, dengan ketinggian sekian terlihat seperti sangat lega sekali gitu. Oke, ini sekilas-kilas aja. Nah, yang menarik adalah di terminal ini sebetulnya dia berpapasan, bertepian dengan moda transportasi lain, jadi kereta api ya. Jadi ini sebelahnya, ini kalau ini bangunan terminalnya, ini jelas ya. Jadi ini bangunan terminalnya, kemudian di sini adalah stasiun kereta api gitu. Jadi sangat terhubung dekat gitu. Jadi kalau misalnya di Kroasia itu ingin kemana-mana gitu, turun dari kereta api mungkin bisa ganti moda transportasi dengan bis gitu, atau kebalikannya gitu. Nah, yang juga menarik adalah sebetulnya ini punya basement ya. Jadi di terminal ini ada basement di lantai bawah untuk parkir kendaraan bermotor gitu ya. Tapi biasanya sih di Eropa jarang yang pakai motor gitu ya. Jadi mungkin ini lebih ke arah mobil. Jadi mobilnya ada di basement. Jadi diperuntukkan untuk mobil ya. Kemudian yang bagus gitu saya lihat adalah sirkulasi untuk kendaraan yang parkir dengan
keluar masuk bis itu berbeda gitu. Jadi kalau kita bisa lihat nih, mungkin agak kurang jelas ya, tapi mudah-mudahan menangkap maksud saya gitu ya. Nah, ini adalah ini adalah akses untuk kendaraan pribadi gitu, untuk parkir di terminal tersebut. Nah, ini adalah posisi parkirnya bis gitu. Jadi ada sirkulasi yang berbeda. Ini keluar masuknya basement untuk parkir, kemudian ini bis gitu ya. Nanti bisa kita lihat. Memang sengaja dibedakan gitu untuk menghindari cross circulation gitu. Ini mungkin gambaran denahnya aja ya. Yang bawah ini adalah, yang atas itu adalah parkir untuk kendaraan pribadi yang datang ke terminal. Kemudian atas itu bangunan terminal yang tadi kita lihat. Oke, berikutnya adalah stop on train ya, bus station. Ini adanya di Inggris. Kurang lebih sama juga. Kurang lebih sama. Jadi dia jarak bentangannya panjang gitu ya. Mungkin kalau ini sih lebih dari 8 meter gitu, dengan bentuk kolom struktur yang berbeda, tapi sama dengan pakai pipa juga. Oke. Ini kurang lebih sama sih sebenarnya gambarannya tuh. Jadi sudah sangat jelas sekali. Yang kita bisa lihat di sini papan informasi mengenai bis yang berangkat dari mana, kemudian ada di poron berapa gitu ya. Ini jelas terlihat. Kemudian kita bisa lihat di sisi kanan ini ya, ini kaca dan tembus gitu. Ada bis-bis sudah parkir di sini. Nah, ini kemudian ada peron E, peron F gitu ya. Itu sangat jelas gitu. Jadi yang mungkin kemarin disampaikan gitu, bahwa informasi-informasi grafis itu juga sangat bermanfaat gitu di dalam pencapaian tujuan gitu. Jadi kita harus sangat informatif sekali gitu. Ini penampakan ininya ya, terminal bisnya gitu. Jadi sangat rapi sekali gitu. Kemudian masuk keluar masuk itu tertata gitu. Kita bisa lihat jadi bentangan bangunannya itu sangat panjang gitu dari ujung ke ujung gitu, dengan struktur pipa yang berbentuk V itu. Ini tadi ruang tunggu ya. Kemudian berikutnya adalah the Pforzheim Central Bus Station. Ini adanya di Jerman gitu. Kita lihat deh, bentuknya sudah keren-keren gitu ya, dalam tanda kutip sih sebetulnya, keren-keren dalam tanda kutip. Jadi tapi nanti teman-teman bisa pelajari bahwa sebetulnya prinsipnya sama ya. Jadi ada bentang lebar, kemudian ada bangunan yang kesannya monumental gitu. Itu sangat pas gitu kalau misalnya kita gunakan untuk mendesain terminal gitu. Oke, ini bisa dilihat. Ini sebetulnya sama ya. Jadi kalau yang di Jerman sama yang tadi di Kroasia tadi, ini juga sebelahan sama rel kereta api. Jadi ada stasiun kereta api untuk kereta api, kemudian juga ada terminal bis gitu. Nah, ini bisa dilihat desainnya ini sangat atraktif gitu kalau kita bisa sampaikan. Nah, di atap ini ada lubang-lubang, kemudian di dinding juga ada lubang. Strukturnya tetap pakai baja ya. Tapi yang menarik buat saya di sini adalah selubung untuk bangunannya ya. Jadi ini katanya sih dia pakai plester semen biasa yang itu ada apa diperlakukan khusus gitu ya. Jadi ada tekniknya gitu. Cuma saya nggak habis pikir gitu bisa halus begitu. Jadi memang sebetulnya pembentuknya ya adalah apa ya, selubung yang bahannya semen gitu sebetulnya gitu. Cuma dia bisa sampai flat dan lebar gitu. Jadi tidak pakai SCP atau lain-lain yang lazim di Indonesia gitu. Ini menarik ini menurut saya. Oke, ini kita bisa lihat ya. Jadi ada lubang di atas gitu. Jadi dibuka gitu ya. Sehingga kita bisa lihat ke langit atau nanti di dindingnya juga muncul lubang-lubang gitu. Oke. Jarak antara kolom-kolom juga sama, dia cukup lebar gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat gitu. Ini bagian muka ya sebetulnya gitu. Oke, kita bisa lihat di sana itu ada kereta api gitu. Jadi memang
rata-rata di sana hampir semua moda transportasi bisa terhubung jadi satu ya. Mungkin nanti teman-teman yang di Stupa 5 ada beberapa proyek yang begitu ya nanti kasusnya gitu. Bisa berganti antar mode gitu. Oke, ini sama aja lah insya Allah kurang lebih. Oke, ini situasinya ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah bangunan terminal, kemudian stasiun ya. Terminal, stasiun. Jadi kalau turun, kemudian ganti moda atau kebalikannya gitu ya. Nah ini tuh situasinya sih. Ini rel kereta api ya. Jadi ini jalur kereta api. Ini denahnya lah kurang lebih gitu maksudnya tuh. Kita bisa lihat gitu ya. Jadi ada beberapa pemberhentian gitu ya. Terus kemudian ruang tunggunya juga seperti itu gitu. Oke, ini yang hampir terakhir ya. Ini di Utrecht nih di Belanda gitu. Central Station ini menurut saya keren gitu ya. Kerennya karena dia sama kayak tadi. Kalau tadi kan mungkin bersisi-sisian ya. Jadi di Jerman tadi itu kan bersisi-sisian ya antara stasiun dan terminal. Tapi kalau ini jadi satu nih. Kita bisa lihat di bangunan yang panjang itu melintasi rel-rel kereta api gitu ya di atas itu adalah hub transportation gitu, transportation hub gitu. Nanti ini bisa dilihat di sini. Ini kalau misalnya kita lihat dari atas gitu ya. Jadi kalau saya tidak keliru gitu, ini adalah bagian dari stasiun kereta api. Kemudian di sisi kanan ini adalah terminalnya. Terminal gitu, sisi kanan. Nah, mereka saling terhubung dengan bangunan yang ada di sini gitu. Jadi memanjang ini bangunan ini jelas ya. Jadi yang di sini adalah bangunan yang menghubungkan antar moda transportasi tadi gitu. Misalnya dia mau berpindah antara peron 1 ke peron 2 dia harus naik gitu ke atas. Ini agak kita ambil dari kejauhan gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat ruang tunggu nih. Ini ruang tunggunya, kemudian di bawah ada rel kereta api gitu ya. Ini adalah lokasi ruang tunggu, kemudian juga sarana untuk berpindah peron gitu. Jadi kita bisa aman untuk pindah-pindah peron. Misalnya kita harus nyambung atau harus kita kembali gitu ya. Kemudian juga saat kita berpindah ke bis gitu. Jadi ini semua jelas. Ini bagian atas, kemudian kita bisa lihat di situ ada eskalator turun ke bawah gitu ya. Eskalator turun ke bawah. Nah, itu untuk berpindah misalnya antar peron gitu atau antar moda transportasi antara kereta api atau bis gitu. Nah, kita bisa lihat juga di situ ada kolom-kolom yang punya jarak mungkin lebih dari 8 meter kalau di sini. Ini lebih jauh lagi dari tadi gitu. Tapi sama gitu prinsipnya. Bahwa ada monumental di situ, jadi atap kita naikkan ke atas, kemudian struktur-struktur kolom itu punya jarak yang sangat panjang gitu. Ruang tunggu jadi bisa lega, terus kita bisa lihat di sini sebetulnya kan yang membedakan adalah dengan bangunan-bangunan terminal atau stasiun kereta api pada umumnya yang ada di Indonesia itu kan di sisi ini ya, karena mereka mungkin beberapanya sudah yang agak modern walaupun sebenarnya tidak terlalu baru ya. Kalau yang di Kroasia tadi itu tahun 2011 kalau nggak salah itu beroperasi gitu. Ini kita bisa lihat lagi. Nah, eskalator yang tadi saya bilang gitu ya untuk berganti peron atau berganti moda transportasi gitu. Kemudian kita bisa lihat tingginya antara lantai ke atap gitu ya. Strukturnya sama, ini pakai baja juga. Jadi pipa-pipa baja gitu. Saya lupa ukurannya gitu. Tapi jelas. Nah, kemudian kita bisa lihat juga grafis-grafis yang ada di dalam terminal itu juga sangat informatif ya. Jadi sangat informatif. Kita datang itu mungkin kita bisa langsung tahu gitu. Kita harus ke peron berapa atau kita harus ke arah mana gitu. Itu sangat jelas. Semua informasi grafis ada juga.
jam itu ada, kemudian kita bisa lihat di sini apa mungkin kafe dan sebagainya, ruang tunggu yang nyaman gitu ya. Ini sangat terkesan apa ya, lega sekali gitu. Kemudian sirkulasinya juga nyaman, infografisnya juga lengkap, di sana sini sudah ada gitu. Jadi kita mungkin tidak perlu tanya-tanya ya, jadi mungkin sudah jelas gitu. Untuk jarak antara atap dan lantai juga ini di sini terlihat jelas sekali. Oke, ini bagian sisi luarnya ya. Jadi ini bisa dilihat juga tuh bahkan arah fire escape dan sebagainya gitu. Dalam kondisi darurat juga terpampang jelas. Jadi orang tidak perlu khawatir gitu. Oke, sama ini. Oke, ini dari sisi luar ya. Nah, ini potongan ini ya, aksonometri ya. Kita bisa lihat ini. Jadi kalau di lantai bawah gitu ya, ini kita mungkin agak sulit juga ini sudah di ground atau bukan gitu. Tapi kalau kita di lantai bawah kita bisa lihat. Yang sebelah kanan itu adalah moda transportasi bis nih, yang sebelah kanan ini ya. Kita bisa lihat nih di sini bolak-balik bis lewatnya situ gitu. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini adalah kereta api gitu. Kita bisa lihat. Kemudian bangunan yang tadi memanjang yang kita lihat interiornya itu ini ada di sisi atasnya gitu. Jadi kita berpindah-pindah peron, kemudian berganti transportasi, moda transportasi itu mudah sekali ya. Dari sisi luar, kemudian masuk gitu ya misalnya. Kemudian menunggu, berganti peron dan sebagainya itu bisa terlihat jelas sekali. Oke, ini juga sama sebetulnya dari tadi kita bisa lihat ya. Mungkin sampai sini ini bisa jadi bahan apa ya, masukan ide lah paling enggak gitu. Bagaimana yang dimaksud dari stupa 5 bahwa harus bentang lebar, kemudian desainnya bisa sangat atraktif, kemudian sirkulasi dan sebagainya itu bisa sangat baik gitu ya. Itu mungkin bisa jadi bahan rujukan kita. Memang yang saya tampilkan itu ada beberapa, hampir semuanya ada di Eropa ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita sebetulnya, apakah kita tidak punya presiden yang ada di Indonesia aja gitu? Ya memang kalau untuk terminal agak sulit ya. Sebetulnya di Jakarta itu sudah ada, misalnya dari dulu itu ada terminal Blok M yang dia sistemnya adalah punya ruang basement untuk jadi moda perpindahan apa peron ya, itu ada juga di Blok M, tapi sudah lama sekali itu. Saya nggak tahu kalau sekarang sudah sampai seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas sebetulnya tidak. Sorry, ada yang bocor ya. Jadi perpindahan antar moda gitu ya. Kalau di Jakarta sebetulnya sudah ada gitu. Jadi di Indonesia sebenarnya nggak baru-baru amat gitu. Sudah pernah ada yang seperti itu gitu. Hanya saja kalau misalnya di Blok M itu di ruang atasnya digunakan sebagai terminal bis gitu ya. Kemudian perpindahan peronnya itu bisa lewat tangga turun ke basement. Dan di basement itu semua seperti restoran, kemudian toko-toko itu lengkap gitu, ramai gitu. Jadi selain sebagai sirkulasi untuk pindah peron, itu juga dipakai untuk sarana ekonomi gitu. Jadi mungkin Indonesia agak khas ya. Jadi mungkin Indonesia agak khas gitu. Kita mungkin satu kita belajar dari yang sudah ada di Eropa atau Amerika gitu ya, atau di negeri-negeri di luar gitu ya, yang mungkin lebih dulu untuk menata terminalnya gitu. Tapi sebenarnya di Indonesia juga sudah pernah ada dan kita mungkin bisa combine muncul dengan desain yang lebih Indonesia. Ini saya sedikit oke.
ini sangat menarik ya. Ini sebetulnya tidak pas gitu ya kalau saya bicara di sini gitu. Tapi kayaknya kok menarik untuk diselipkan gitu. Kalau kita bicara terminal, Mas Andra Matin ini yang baru saja nih dapat agakan award untuk Banyuwangi International Airport. Ini sebetulnya juga buat perbandingan aja saya sampaikan gini. Kita bisa lihat loh, sebetulnya ide desainnya juga kalau kemarin di Stupa 3 bicaranya regionalism gitu ya. Pak Pras menghilang. Ditunggu masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pras sepertinya kok terputus ya Bu Indra ya? Iya, kayaknya. Uh-uh. Ya, sambil menunggu Pak Pras, mengingatkan aja nih untuk mahasiswa ya, Bun ya. Jadi, Ya, itu tugas-tugas yang ada studi literatur, yang kemarin pertama tentang organisitas terminal dan bangunan bentang lebar, kemudian ada tugas lagi literatur, itu sebetulnya kalau disusun terus secara bertahap akan menjadikan paper itu lengkap gitu ya, sehingga kita bisa bekerja bertahap, tidak harus numpuk-numpuk di belakang. Nah, hari ini tadi mudah-mudahan sudah pada diskusi, sehingga untuk selanjutnya nanti survei lapangan sudah mengikuti panduan dari Bu Aning, dan presidennya tadi sudah ada bahasan dari Pak Pras. Nah, ini akan lengkap mudah-mudahan seperti itu. Ini Pak Pras sudah join lagi apa belum ya? belum itu Bu. Belum ya. Mungkin karena tadi juga sebenarnya beliaunya maunya cepat gitu. Tapi ternyata cepat juga bisa 30 menit ya. Alhamdulillah. Banyak yang mau disampaikan. Alhamdulillah. Dan bagus ya tadi materi dari Pak Pras itu. Bagus sekali. Atau mungkin boleh Bu Aneng masuk dulu, nanti biar Pak Pras melanjutkan. Halo, lagi. Iya. Alhamdulillah Pak Pras. Saya tadi terputus sampai mana ya Bu? Terlempar ya. Tadi sampai ini Pak Pras. Sampai Andra Martin. Andra Martin. Oke. Sorry. Regionalisme. Oke, monggo silakan Pak Pras lanjut. Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan ya? Ini sudah kelihatan belum ya? Sudah Pak. Oke. Jadi Mas Andra Martin ini kan baru dapat agakan award ya for architecture gitu. Memang karyanya sih International Airport gitu. Cuma yang menarik buat saya adalah penampilan desainnya gitu, kita bisa sangat lihat gitu. Bisa kita lihat gitu, ini sangat Indonesia banget gitu. Walaupun ini sebetulnya enggak apa ya, saya agak bingung juga gitu. Jadi bangunan keren itu sebenarnya tidak harus yang wah-wah seperti yang tadi pertama sampai ke 5 atau ke 6 tadi ya saya sampaikan gitu. Di Eropa keren-keren gitu. Kemudian kita bisa terkagum-kagum dengan model-modelnya gitu ya. Tapi di Indonesia juga sebetulnya bisa aja keluar desain-desain yang sangat Indonesia seperti ini gitu, tanpa ketinggalan zaman lah gitu. Toh ini kita bisa lihat gitu.
solusi desain yang ditawarkan sama Mas Andra Matin ini bahkan sangat dihargai gitu, sampai agak kanawat aja dia bisa dapat gitu. Ini kita bisa lihat gitu. Ini kan sebetulnya kalau kita baru datang aja kita ini kok kayaknya bangunan Indonesia banget gitu. Ini kita bisa lihat gitu. Nggak sulit gitu dicerna gitu. Tapi dalamnya kita bisa lihat gitu. Itu semua sebetulnya ada unsur-unsur Indonesia gitu. Tanpa kita bisa tanpa kita harus ketinggalan ini ya. Kita bisa kurang lebih sama sebetulnya, maksudnya gitu. Jadi dengan tampilan yang regionalismenya muncul gitu, kemudian semua tercapai gitu. Jadi misalnya tempat duduk yang nyaman gitu, kemudian informasinya itu bisa mudah didapat gitu. Jadi kita bisa lihat gitu. Ini sih ini aja ya, mungkin sebagai perbandingan aja gitu. Mungkin Indonesia bisa aja gitu keluar dengan desain yang sangat Indonesia tanpa kalah oleh waktu gitu, tidak kalah modern gitu maksudnya gitu. Oke, mungkin begitu. Terima kasih. Nanti mungkin disambung dengan diskusi aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Pras. Diskusinya langsung atau nanti sekalian aja ya? Nanti sekalian sudah banding. Atau pripun monggo. Sekalian aja Bu, nggak apa-apa Bu. Oh, sekalian aja. Jenje. Monggo Bu Aning. Oh, sekalian tuh maksudnya sekarang atau saya dulu Pak Pras? Setelah Bu Aning aja Bu. Oh, setelah saya. Oke, terima kasih. Oke, matur nuwun atas kesempatannya Bu Indra, dan terima kasih awalan yang bagus ya Pak Pras ya. Tadi sudah belajar preseden ya, walaupun mungkin kalian sudah beberapa kali mendengar ya preseden arsitektur, tadi ada analitik, ada formatik ya kalau nggak salah. Jadi memang pada saat kita preseden itu kadang benaknya itu di benak kalian seringnya kita melihat karya orang lain. Nah, terus nanti dikira meniru atau tidak, plagiat atau tidak. Jadi dilihat dulu ya. Jadi kan kalau analitik itu kita melihat bagaimana si karya arsitek itu membuat analisis ya, penyelesaian desain. Nah, itu yang kita pakai itu. Jadi bukan meniru tetapi membuat penyelesaian desain dengan ide dari karya arsitek atau bentuk-bentuk yang dihasilkan. Mungkin tadi Pak Pras juga sudah memberikan contoh banyak banget ya. Nah, ini nanti saya akan mengisi tentang evaluasi Purnahuni ya. Itu kuliah umum terakhir ya. Jadi kuliah umum terakhir nggih Bu Indra nggih. Jadi kita di Stupa 5 ini mendapatkan 8 materi. Alhamdulillah itu manfaat banget ya, cukup lengkap, paket lengkap. Insya Allah setelah ini disusun itu jadi paper yang sangat baik. Nah, yang di akhir, kenapa kita belajar tentang evaluasi Purnahuni itu sebenarnya selain nanti dilihat isinya ya, sebenarnya ada poin penting, ini saya belum share screen ya, agar jadi catatan. Jadi sebelum survei ya, ini kita membawa bekal dulu ya, sehingga saya mau di lapangan tuh mau ngapain gitu. Dan survei itu adalah salah satu hal yang sebaiknya dilakukan ya sebelum kita mengerjakan atau merancang di mata kuliah studi perancangan arsitektur. Jadi sebelum saya mengisi kuliah umum, saya ada cerita sedikit. Pada saat saya menguji tugas akhir, itu ada mahasiswa ya, itu kakak kelas kalian, saya lupa namanya, pernah mendesain tetapi akhirnya pada saat mendesain itu tidak matang. Ya, ternyata dia hanya surveinya lewat internet. Ya, karena permasalahan pandemi ya kemarin kita ke lapangan agak susah.
Akan tetapi efeknya ya pada saat kita merancang itu kita tidak paham betul ya. Sebaiknya kalau kita mau merancang paling tidak kita pernah mengalami lah sebagai penghuni. Nah, inilah nanti kita belajar evaluasi Purnahuni, paling tidak kalian itu yang biasanya selalu diantar mobil atau kalau kemana-mana naik ojek atau naik gojek atau kemana-mana selalu naik motor ya, paling tidak kalau kalian nanti survei di terminal tahu bagaimana sih situasi terminal begitu ya. Kalau tidak dipaksa untuk survei ya nanti kalian tidak paham gimana suasana di terminal, kemudian bagaimana ruang tunggu di terminal, bagaimana moda transportasi itu diatur ya. Jadi sirkulasinya, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada, kemudian proses atau prosedur dari masuk sampai berangkat. Nah, itu biar kalian memahami. Selain tadi kita melihat berbagai macam referensi ya dari Eropa tadi. Maaf ini diganggu oleh kucing saya. Dia mau ikut kuliah umum, mohon maaf. Oke. Nah, sekarang saya izin share screen untuk memulai kuliah umum siang hari ini. Mungkin saya sapa dulu, hadir di sini Pak Alfa ya, Sugeng Rawo Pak Alfa. Selain Pak Alfa, Pak Pras, Bu Indra, saya mungkin Pak Yon, Bu Dani tidak hadir hari ini ya. Saya juga sempat izin minggu yang lalu tidak hadir. Nggih, Bu. Oh, nggih. Pak Alfa, maaf Pak Alfa, kemarin saya malah pas tidak bisa hadir. Ini penjenengan bisa hadir. Pakai HP ini lah baru. Oh, nggih. Nggih, Pak Alfa. Sebentar. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami Pak Alfa. Nggih. Ini kok saya tidak bisa share screen ya? Apa mungkin saya belum jadikan host ya, Bu? Kok saya nggak bisa share screen? Sudah, Bu. Oh, sudah? Oh, nggak bisa ya, sebentar. Sudah saya buka, itu kok nggak bisa ya? Nggak bisa sebentar. Terlihat nggak? Halo? Oh, sudah ya? Sudah cover evaluasi Purnahuni terlihat? Terlihat, Bu. Oh ya, terima kasih. Oke, saya mulai ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang evaluasi Purnahuni. Ya, ini sama ya istilahnya kalau mendengar EPH atau POE itu sama. Satunya dalam bahasa Indonesia, satunya dalam bahasa Inggris, Post Occupancy Evaluation. Ya. Oke, kita flashback sebentar, mengingatkan ya. Jadi biasanya kalau tidak diingatkan lupa gitu. Dan saya kemarin sempat mendapatkan WA dari Bu Indra gitu. Jadi mahasiswa itu bertanya tentang EPH ya. Padahal baru hari ini diberikan, berarti memang semangat sekali ya. Saya apresiasi. Jadi semangat kalian untuk survei tentang terminal gitu dan mengerjakan EPH. Jadi kalau di dalam KAK atau TOR
Jadi paper bab 3 itu berisi EPH terhadap kondisi terminal existing. Berisi tentang apa? Yang pertama, kalau di situ disebutkan data dan informasi tentang regulasi, deskripsi lokasi, trayek, jenis kendaraan, sirkulasi, parkir, penumpang, sarpras, dan lain-lain. Kemudian adanya analisis EPH, kesesuaian aspek fungsi, teknis, dan perilaku. Ya, jadi ini adalah nanti yang akan kita bahas, dan ini yang nanti harus jadi di dalam bab 3 untuk paper kalian. Kemudian di paper bab 4 berisi rekomendasi desain. Nah, jadi di sini nanti kan apabila sudah melakukan analisis EPH, itu akan ketemu rekomendasi atau dihasilkan sebuah rekomendasi bahwa bagaimana pengembangan atau redesainnya. Gitu. Kemudian apa saja yang dikembangkan, apa saja yang dibongkar atau dipertahankan. Nah, sebenarnya kalau misalnya nomor 2 ini, itu misalnya jadi sebuah penelitian di SP itu pengembangannya bisa sangat detail gitu. Tapi karena kita untuk stupa, jadi nanti mungkin dengan metode yang tidak terlalu detail ya, nanti melelahkan gitu. Jadi ada pendekatan yang simple, ada yang tengah-tengah, ada yang detail. Oke, di sini akan saya lanjutkan tentang EPH itu apa gitu ya. Jadi kalau dari kata evaluasi, purna huni. Evaluasi itu mengevaluasi ya, melakukan sebuah penilaian. Purna itu pasca, huni. Ya, ini bisa dilihat EPH itu apa? Yaitu sebuah proses evaluasi bangunan dengan sistem dan cara yang ketat setelah bangunan selesai dibangun dan dihuni selama beberapa waktu. Jadi bangunan itu sudah selesai dan dihuni syaratnya. Jadi bukan baru selesai dievaluasi, tidak bisa. Jadi harus dihuni dulu. Karena kegiatan ini fokus pada penghuni dan kebutuhan bangunan. Ya. Kenapa harus dihuni gitu ya? Karena memang kita membuat sebuah wadah sebuah karya rancangan itu kan memang paling utama adalah penghuninya. Kalau sebuah karya tidak bisa dihuni, itu berarti karya yang mubazir, gitu ya. Dan setelah dihuni pun ada catatan, apakah bisa dihuni secara optimal atau sesuai dengan tujuan perancangan, gitu. Nah, pada saat kita itu nanti akan merancang sebuah terminal, nah kita harus mempelajari bahwa nanti faktor apa sih agar terminal itu bisa dirancang sesuai dengan standar, kemudian dengan persyaratan bangunan, kemudian sesuai dengan fungsinya ya. Ini terminal tipe A ya, ada standar tertentu dan mewadahi moda transportasi serta melayani ada antar provinsi, antar kota, dan sebagainya. Kemudian EPH atau POE berfungsi sebagai cara untuk memberikan umpan balik, baik subjektif atau objektif yang dapat menginformasikan perencanaan dan praktek sepanjang siklus hidup bangunan dari desain awal pekerjaan. Jadi, seorang arsitek itu bukan orang yang superpower gitu ya. Jadi kita manusia itu ada kelemahan. Terkadang itu tadi mungkin kurang pengalaman, kemudian mungkin kurang pemahaman, mungkin kurang referensi, ya. Sehingga pada saat kita merancang, makanya kita di Stupa 5 ini butuh banyak belajar gitu. Sehingga pada saat karya itu sudah selesai, ya walaupun sebuah terminal misalnya itu adalah karya dari tim ya, dari berbagai disiplin ilmu, tapi ada kalanya itu ada kelemahan. Makanya pada saat mungkin 1 tahun atau 2 tahun sudah dipakai ya, kita butuh umpan balik ya. Jadi mengevaluasi apakah desain itu bisa optimal ya difungsikan atau ada kekurangan gitu. Sehingga pada saat ada hal-hal yang kurang sesuai kita bisa memperbaiki lebih cepat
ya, tidak menunggu sampai mangkrak atau sampai istilahnya bangunan itu rusak dan sebagainya. Ya, jadi ini ada manfaat dari POE jangka pendek, ada menengah, ada panjang gitu ya. Untuk manfaat jangka pendek, mendapat umpan balik pengguna tentang masalah di gedung dan identifikasi solusi. Tadi ya sudah saya sampaikan, kadang-kadang sebuah bangunan itu mungkin ada keluhan dari pengguna misalnya. Oh ternyata sudah dibuat bagus, ya. Ya seperti tadi juga dicontohkan oleh Pak Pras itu ya, itu bangunannya megah. Tetapi mungkin suatu ketika pada saat dievaluasi ada saja ya hal-hal yang mungkin belum diperhatikan. Atau bahkan kalau bangunan itu betul-betul pada saat kita evaluasi sangat baik, bisa jadi sebuah rekomendasi desain ya yang akhirnya bisa dijadikan presiden itu tadi, entah penyelesaian tentang sirkulasi untuk moda transportasinya, entah penataan ruang tunggu, kemudian fasilitas-fasilitas informasi dan sebagainya itu dari hasil evaluasi justru jadi rekomendasi yang sangat baik gitu. Kemudian manfaat jangka menengah termasuk umpan maju dari pelajaran positif dan negatif dipelajari ke dalam siklus pembangunan berikutnya. Ya. Jadi positifnya yaitu tadi bisa jadi sesuatu yang direkomendasikan, negatifnya bisa diperbaiki untuk siklus pembangunan berikutnya. Kemudian untuk manfaat jangka panjang, itu ditujukan untuk pembuatan database, pembaharuan, peningkatan dan generasi perencanaan dan desain protokol, dan paradigma. Nah, jadi kadang-kadang untuk jangka panjang, itu sesuatu yang direkomendasikan, itu bisa diterapkan di, misalnya ingin membangun terminal tipe A di wilayah mana, misalnya dengan kasus yang sama ya tadi bisa jadi untuk presiden. Kemudian untuk protokol desain ya, untuk pedoman desain. Kemudian untuk generasi perencanaan ya, untuk seperti kita ini ya. Jadi kita bisa memperoleh masukan atau rekomendasi dari desain-desain yang misalnya baik. Contoh saja tadi Pak Pras memberikan contoh desainnya siapa tadi, Andra Martin ya, walaupun dia tidak memiliki bentuk yang wah gitu, tetapi Indonesia banget. Nah mungkin saja itu jadi rekomendasi, jadi database ya untuk generasi ya, untuk kalian yang masih kuliah, sehingga nanti pada saat mendesain terminal, apalagi ini terminal terpadu ya. Jadi apa yang harus hal-hal yang harus diselesaikan pada saat kita merancang sebuah terminal terpadu. Kemudian tujuan penilaian metode EPH ya. Kegiatan evaluasi fasilitas dalam metode evaluasi Purnahuni melibatkan penilaian yang sistematis. Ada dua tujuan di sini. Yang pertama, untuk mendeteksi, mengamati, dan melaporkan secara akurat kondisi yang ada dan perubahan-perubahan yang terjadi terhadap kondisi asalnya, atau diwakili oleh indikasi atau tujuan dalam program. Ya. Kemudian yang kedua, untuk memodifikasi faktor-faktor pada program atau kriteria desain untuk merekomendasikan tindakan korektif dan menjadi masukan bagi proses pemrograman, merancang, membangun, dan mengelola gedung-gedung, baik untuk kasus yang sama atau lanjutan atau kasus yang lain yang serupa. Nah ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan. Nanti untuk kasus terminal ya. Jadi tujuannya apa? Melihat indikasi. Kalau kalian nanti kan ada beberapa ya metode yang cepat, menengah, atau yang sangat detail. Nah, kalian nanti pada saat di lapangan, ya kalian bisa melihat, mengamati. Jadi misalnya, oh kenapa sih kok misalnya di tempat parkir, padahal sudah fasilitasnya bagus, sudah diatur, kok selalu mengalami kemacetan, ada apa di situ?
kemudian kok, oh ternyata ada cross. Nah, berarti bisa menjadi evaluasi. Sehingga hal yang itu bisa menjadi rekomendasi tindakan korektif. Ya, berarti dulu ada pada saat mendesain ya, menganalisis sirkulasi, transportasi, berarti ada yang kurang jeli atau ada yang misalnya nanti rekomendasinya pada saat hasil analisis ya itu perlu diganti alurnya misalnya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan tentang elemen performansi bangunan. Jadi pada saat kita melakukan evaluasi Purnahuni, ada 3 aspek ya, tentang elemen performansi bangunan. Jadi aspeknya ada 3, yang pertama adalah aspek teknis atau technical, yang kedua aspek fungsional atau fungsi, yang ketiga adalah aspek behavioral atau perilaku. Jadi yang kita lihat ada 3 aspek itu. Jadi aspek technical itu dapat menjadi ciri latar belakang lingkungan pengguna beraktivitas. Jadi aspek technical meliputi struktur, sanitasi, ventilasi. Nah, itu kita akan mengamati hal-hal tersebut. Biasanya hubungannya dengan standar ya. Jadi apakah strukturnya sudah sesuai, bagaimana sanitasinya, ventilasinya, keselamatannya, bagaimana membuat jalur-jalur escape ya, misalnya untuk kebakaran, kemudian MEE itu apakah sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Nanti kita bisa melihat itu. Kan kita bisa mengamati ya kalau untuk sekilas. Bagaimana sih ruang tunggunya misalnya, oh ternyata gelap. Nah, gelap itu kenapa? Oh, ternyata mungkin pemakaian materialnya istilahnya kurang ada skylight misalnya, sehingga gelap. Akhirnya orang nggak mau duduk menunggu di situ, akhirnya dia berdiri mencari tempat yang lebih terang. Nah, itu nanti bisa kita lihat secara sekilas ya di pengamatan di lapangan. Kemudian aspek fungsional. Nah, ini tadi karena penekanannya adalah penghuni ya. Jadi memang bangunan itu kita harus melihat aspek fungsionalnya, apakah pada saat setelah bangunan itu digunakan, ya apakah memperoleh kepuasan dari gedung tersebut karena kinerja fungsionalnya, apakah ruang atau fasilitas dan lain-lain itu dapat berfungsi secara optimal dan memenuhi kebutuhan dari si pengguna itu. Dalam hal ini berarti terminal ya kita melihatnya. Aspek fungsional meliputi faktor manusia, kemudian misalnya penyimpanan, ada komunikasi, ada alur kerja, ada fleksibilitas, dan perubahan, ada spesialisasi dalam tipe atau unit bangunan. Ya, jadi kita melihat fungsinya. Nanti di lapangan bisa dilihat tadi, oh ternyata tidak berfungsi. Ini mungkin ada hubungannya dengan faktor teknis juga gitu ya. Dia tidak berfungsi karena secara teknis dia tidak memenuhi seperti tadi pencahayaan. Oh ternyata faktor teknis mempengaruhi juga faktor optimal fungsi yang tidak optimal misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah aspek behavioral atau perilaku. Nah, kenapa ini penting juga ya? Karena kita melihat penggunanya gitu. Sehingga pada saat kita bisa melihat secara visual hal-hal yang ada di performansi bangunan secara fisik ya, tapi kita juga kadang kita harus melihat secara perilaku juga gitu. Karena hal ini juga akan memberikan masukan yang sangat baik bagi penilaian sebuah performansi bangunan. Jadi di sini menghubungkan antara aktivitas dan kepuasan pengguna dengan lingkungan fisik. Nah, jadi bagaimana sih respons ya secara perilaku ya, bisa secara proksemik, bisa teritorialitas, bisa privacy, bisa interaksi, bisa persepsi,
bisa citra dan makna, bisa kognisi dan orientasi lingkungan. Nah, ini pun juga dari berbagai macam juga bisa berbeda gitu ya, karena kadang kondisi orang masuk di terminal itu juga berbeda-beda. Akan tetapi yang istilahnya informasi yang istilahnya mendominasi adalah sesuatu yang merupakan kewajaran. Maksudnya kewajaran, jadi semua itu bisa direspon. Contoh tadi fasilitas, ya. Fasilitas kalau bisa dia juga harus semua aksesibel misalnya seperti itu. Sehingga orang sehat, kemudian orang cacat, kemudian lansia misalnya dia bisa mengakses misalnya penyediaan sirkulasi misalnya ya. Jadi untuk kaum disabel, kemudian untuk orang sehat itu semua tidak membahayakan. Nah, itu bisa dilihat gimana perilakunya. Misalnya orang kalau lewat di situ kok selalu terpleset misalnya. Atau orang menghindari, akhirnya mengeluh, tidak mau lewat situ gitu loh. Kenapa? Oh, ternyata kalau lewat situ licin misalnya. Oh, berarti itu karena mungkin material yang digunakan. Kemudian persepsi misalnya. Ya. Mungkin saja dari persepsi dari hasil wawancara kok istilahnya kurang menarik misalnya, kurang nyaman atau apa. Nah, itu informasi itu perlu. Itu adalah aspek perilaku dan lain sebagainya ya. Jadi privacy misalnya di ruang-ruang yang membutuhkan privacy, di situ orang tidak nyaman misalnya. Orang di situ butuh interaksi tetapi juga tidak terpenuhi interaksinya. Jadi misalnya dia terlalu tertutupi, akhirnya dia pindah ke ruang yang lain. Misalnya dia harus bisa melihat dia duduk, dia tetap bisa mengawasi mobil yang akan berangkat. Nah, itu kan juga termasuk bagaimana perilaku orang di dalam kalau ruang tunggunya tertutup, kemudian ada barier yang tidak bisa melihat, orang akhirnya tidak tenang. Wah, jangan-jangan tadi saya sudah ditinggal bis, misalnya seperti itu dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu harus nanti kita lihat ya pada saat survei di lapangan. Oke, selanjutnya ada 3 pendekatan EPH gitu ya. Yang pertama adalah pendekatan indikatif. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan, dengan pendekatan indikatif ini mungkin yang akan kita lakukan ya. Apalagi kalian survei di tempat-tempat yang jauh dan mungkin harus mengatur waktu ya di sela-sela kuliah yang cukup padat. Nah, mungkin ini yang bisa dilakukan. Dilakukan hanya dalam beberapa jam dengan mengamati, misalnya bisa menyebarkan kuesioner dasar atau sederhana ya, tujuannya untuk mendapatkan kekuatan dan kelemahan bangunan. Nah, dari beberapa sebentar. Oke, mohon maaf, saya sedang flu ya, jadi agak mau bersinin tadi. Oke, jadi dengan pendekatan indikatif, ya tujuannya untuk mendapatkan kekuatan dan kelemahan bangunan. Nah, hal ini tadi kalian sudah mendapatkan referensi ya, melakukan literatur review, terus kemudian kemarin mencari kasus-kasus. Nah, pada saat nanti di lapangan, mestinya pada saat mengamati akan lebih mudah daripada pada saat kalian ke lapangan tidak membawa bekal apapun. Ya, tadi sudah dapat, kemarin juga sudah dapat tentang kontekstual design dari Pak Alfa, sudah dari Bu Dani tentang bangunan monumental ya. Jadi hal itu nanti kalian pada saat melakukan EPH akan lebih mudah daripada sama sekali belum mendapatkan bekal. Gitu. Kemudian untuk jenis kedua, pendekatan kedua adalah pendekatan investigatif. Ini pendekatan yang lebih kompleks dengan berbagai data dan cara.
Jadi misalnya termasuk ada interview, nanti ada FGD, kemudian ada survei, ya. Dan ini dilakukan 3 sampai 5 bulan ya. Jadi kan kalian mungkin melakukan ini kalau misalnya di mata kuliah ini ya bisa stupanya nggak selesai gitu. Karena ini 3 sampai 5 bulan ya. Nah, hasilnya memberikan gambaran kondisi dan rekomendasi peningkatan performa. Nah, ini mungkin bisa dilakukan kalau kalian mengambil untuk SP misalnya, untuk penelitian itu mungkin bisa ya. Jadi dengan detail gitu. Itu pun biasanya SP pun tidak biasanya tidak terlalu lama gitu, karena nanti bisa-bisa jadi 2 semester kalau memakai sampai 5 bulan misalnya. Kemudian yang ketiga dengan pendekatan diagnosis, ini pendekatan yang lebih dalam ya. Ini bisa dilakukan 6 sampai 12 bulan ya. Jadi ini detail. Jadi mungkin strict ya, secara standar untuk secara teknis itu mungkin datanya sangat detail sampai ke ukuran, ceknya mungkin 1 per 1. Terus kemudian dari segi fungsional itu juga detail 1 per 1. Kemudian sampai menilai fungsi lingkungan binaan ya. Jadi ini mungkin secara kontekstual juga jadi lingkungan binaannya juga dinilai gitu ya. Jadi mungkin dari lingkungan bangunannya itu juga dinilai sehingga ini sangat detail gitu. Nah, saya kira nanti kalian di lapangan memakai yang nomor 1 saja ya. Sehingga dengan mengamati, kalau mau kuesioner, kalau tidak ya dengan wawancara lah dengan penumpang yang ada di situ atau dengan pengelola ya. Jadi tidak perlu sampai 5 atau yang 6 sampai 12 bulan itu ya, tidak selesai. Nah, ini saya berikan contoh sederhana ya. Mungkin nanti misalnya kalian mau dengan tabel yang berbeda tidak masalah gitu. Ini contoh mudah saja cara membuat EPH terminal bus ya. Nah, di dalamnya itu nanti informasi yang didapatkan itu bisa dengan survei, bisa dengan wawancara, bisa dengan mau dengan kuesioner terserah. Tetapi ini adalah pada saat EPH ya. Jadi ini mencatat agar mudah begitu. Jadi misalnya kalian nanti di lapangan, misalnya membagi tugas nyebar gitu. Nah, misalnya yang satu mungkin melihat di bagian apanya, cuma kita melihatnya langsung dengan beberapa evaluasi. Jadi contoh misalnya standar terminal kelas A, ya, cari referensinya, ya. Jadi kelas A itu syaratnya ada apa saja toh. Nah, kan kalau kita melihat regulasi itu ini dulu. Jadi kita bisa mengevaluasi apakah dia secara standar kelas A itu sudah terpenuhi. Jadi misalnya di situ harus ada apa? Ruang tunggu bis akap misalnya. Standarnya bagaimana, ukurannya bagaimana, terus kemudian ada parkirnya angkot misalnya atau harus ada enggak, terus kemudian peron, kemudian ruang tunggunya, kemudian toiletnya dan sebagainya. Jadi nanti dicari ini ya, untuk mempermudah saja di lapangan. Kemudian kalau misalnya mau ditambah ya, itu yang bukan untuk referensi, misalnya seperti tadi tentang presidennya, misalnya mau mencari informasi tentang bangunan itu arsiteknya siapa, itu boleh ditambah aja. Kemudian di lapangan itu biasanya ada 2, ya. Di lapangan ada 2. Yang pertama adalah foto. Nah, boleh foto, boleh sketsa, ya. Jadi kalian kalau sekarang kan udah dengan HP cekrek-cekrek itu cepat gitu ya. Sehingga kalian momen misalnya pada saat ada orang terpleset atau kalian pada saat mengamati ada orang tersesat atau apa itu bisa difoto. Nah, terus kemudian misalnya di ruang tunggu misalnya ada orang di situ kok semuanya tuh kok kepetan, misalnya. Tahu kepetan nggak?
tipas-tipas, padahal ruangnya terbuka. Tapi kenapa di situ tuh panas sehingga orang nggak betah duduk dan sebagainya misalnya nanti itu kan nanti dimasukkan di mana ini kan ada 3 ya. Nah silakan difoto silakan. Setelah itu diberi penjelasan. Untuk yang standar itu silahkan diberikan penjelasan. Kalau standarnya ada, oh berarti ditulis saja sudah ada atau sudah sesuai standar. Kalau belum, ditulis belum ada. Kalau belum ada berarti kan tidak bisa dievaluasi. Kalau sudah ada itu masukkan hasil evaluasi. Secara standar sesuai tidak misalnya. Itu teknis misalnya. Atau pakai materialnya bagaimana, atau keselamatannya bagaimana, atau utilitasnya bagaimana ya silahkan ditulis di sini dari hasil pengamatan itu nanti bisa dibagi di lapangan secara sekilas kan bisa nanti. Kemudian secara fungsi, ya, oh, ternyata di situ tidak berfungsi ruang tunggunya, ya jarang dipakai, kotor, kemudian mungkin kumuh misalnya, tulis saja di sini. Kemudian perilaku misalnya, yaitu tadi kok di situ bis jarang melewati koridor misalnya, ada apa gitu. Nah nanti kita melakukan analisis, secara standar sudah sesuai, tetapi berdasarkan wawancara misalnya ternyata tidak pada mau lewat, ternyata tikungannya terlalu tajam misalnya, ya sehingga berbahaya tabrakan misalnya seperti itu. Ini contoh saja gitu ya. Kemudian rekomendasinya perlu perbaikan desain. Nah, rekomendasi ini sebenarnya sebagai bekal ya, walaupun nanti di akhir itu pada saat kita mendesain selain sudah bisa melakukan analisis, kita juga bisa melakukan tadi penyelesaian dengan preseden. Misalnya kita pada saat melakukan redesign ya, terminal itu ya selain melakukan perbaikan, kalau bikin semua ya kita perbaiki semua misalnya yang sudah ada, tapi kita dengan penyelesaian yang baru misalnya. Biar lebih menarik itu juga boleh. Tetapi hasil dari ini paling tidak memberikan bekal. Jadi kita tahu hal-hal yang rekomendasikan itu dikoreksi atau itu bisa dipakai terus atau perlu dirubah atau bahkan perlu dihilangkan. Ya, rekomendasi ini mendasari kita nanti mendesain. Ya, jadi pada saat ini satu kelompok sama, tetapi nanti penyelesaiannya atau aplikasi desainnya kan bisa beda-beda. Ya, perbaiki itu bisa nanti satunya misalnya dengan preseden, dengan analisis, oh kita pakai karyanya ini loh. Kalau misalnya membuat ruang tunggu, kayak tadi kita punya preseden ini, ya, oh ternyata ruang tunggunya di atas untuk moda transportasinya di bawah misalnya. Jadi kita bisa melihat dengan mudah. Untuk sirkulasi perpindahan dari antar kota juga lebih mudah misalnya seperti itu. Nah, itu penyelesaiannya nanti dengan metode macam-macam. Gitu ya. Oke, ini untuk teorinya. Kemudian ini memberi kasus ya. Selanjutnya adalah contoh kasus. Ini saya menemukan terminal terintegrasi stasiun bus tahun 2014. Nah, ini mungkin dulu ya. Jadi ya keterbatasan pengalaman, kemudian istilahnya kurangnya fasilitas ya, terintegrasi tapi masih seperti ini kan kurang manusiawi nih ya. Apalagi di Jakarta itu istilahnya manusianya itu berkumpul banyak sekali ya. Kaum urbanis itu urban ya, itu kan banyak sekali setiap pagi membutuhkan transportasi untuk bekerja ya. Nah ini kalau seperti ini kan kasihan. Nah mungkin untuk kondisi sekarang lebih baik. Nanti kita lihat. Nah ini kan berbeda dengan yang tadi. Ini sebuah terminal terintegrasi di Purabaya, Sidoarjo. Ya. Nah walaupun memang tampilannya tidak semegah kalau di luar negeri ya. Di luar negeri itu bahkan kadang-kadang bisnya itu tidak ada yang di luar gitu. Jadi semuanya sudah
ternaungi semua gitu. Tapi ini terlihat lebih rapi, ya. Ini terhubung dengan stasiun kereta api, ini lebih baik. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, sebenarnya pada saat kita melihat dari foto saja, kita juga bisa menilai ya. Jadi mana sih yang bisa direkomendasikan, mana yang bisa menjadi bisa dinilai positif, bisa dinilai negatif, bahkan kalau bisa ada yang kalau dilihat ingin dihindari gitu ya, betul-betul ingin diperbaiki gitu ya. Walaupun kalau dilihat itu juga yang sebelah Pulau Gebang itu ya, itu juga sebenarnya sudah dinaungi. Tetapi dari segi pengaturan ya, ruang tunggu, terus kemudian mereka masih banyak yang duduk di bawah, lah itu seolah-olah kan mereka kan tidak nyaman begitu. Jadi menunggu bis tetapi uyuk-uyukan gitu. Padahal ini bisa menunggu berjam-jam, misalnya kalau enggak ini antri masih nunggu moda berikutnya. Nah, itu kan kita bisa dilihat di Pulau Gebang Jakarta itu masih perlu perbaikan. Nah, ini di sebelah kiri Terminal Tirtonadi Solo itu sudah lebih baik. Ya. Cuma memang ini kalau dilihat jadi boros secara energi. Ya, karena ditutupi semua. Kalau enggak ada lampu gelap, lah itu juga kita perlu menilai gitu ya. Dengan rancangan seperti ini ya, kalau dilihat kan kita paling tidak harusnya hemat energi. Terus kita juga harus melihat mungkin lebih dalam lagi ya, ini kan baru dilihat sekilas di daerah sirkulasi untuk bis gitu ya, kita belum melihat ruang tunggunya dan sebagainya. Kemudian ini ada Terminal Kabanjahe di Sumatera Utara. Nah, ini sudah mulai lebih rapi ya. Cuma kalau kita lihat kan memang mungkin ketinggiannya kurang tinggi ya. Jadi kesannya kayak sesak gitu ya. Kurang monumental. Ya, dia juga sudah berusaha menggunakan struktur itu V itu ya. Tetapi mungkin ketinggiannya perlu diperbaiki sehingga seperti kurang proporsional gitu ya. Nah, ini yang paling kanan bawah Terminal Pulau Gadung Jakarta ini. Nah, ini baru ya. Nah, baru tapi mungkin juga sudah bisa dievaluasi gitu karena sudah dipakai. Nah, ini sudah berusaha lebih baik, tapi nanti kita perlu mungkin juga melihat di dalamnya apakah dari ruang tunggu, kemudian dari fasilitas informasi dan lain-lain apakah sudah sesuai gitu. Ini kita contoh di Indonesia ya. Bu Ani. Oh ya, silakan. Bu, maaf Bu, itu sepertinya yang sebelah kanan bawah itu Terminal Pulau Gebang Bu, masih Bu. Bukan Pulau Gadung Bu. Pulau Gadung yang ini? Pulau Gebang Bu. Yang bawah kanan itu Pulau Gebang. Oh, Pulau Gebang juga ya? Iya, masih masuk Pulau Gebang. Masih Pulau Gebang ya? Keliru saya, maaf. Makasih Pak Pras. Iya. Nah, ini kalau dilihat, oh iya ini sama ya. Ini detailnya. Maaf, saya salah ngambil berarti. Salah memberi keterangan maksudnya. Terima kasih Pak Pras. Nanti akan saya ganti. Jadi ini sama ya. Jadi itu tadi ini sudah melakukan perbaikan, tapi ternyata pada saat kita ada detailnya ini, ternyata juga belum terpenuhi untuk kenyamanan penggunanya. Oke, kita bandingkan ya. Mungkin nanti ada beberapa contoh yang hampir sama dengan Pak Pras, tapi memang ini kita melihatnya dari segi penggunanya. Jadi ini terminal terpadu di Kuala Lumpur, ya. Kalau kita lihat, ya lebih rapi. Terus kemudian penunggunya juga nunggu dengan nyaman. Mungkin dia langsung peronnya sangat informatif sehingga dia langsung berada di di sisi-sisi peron yang sesuai dengan tujuannya. Nah, ini nanti kita bisa jadikan perbandingan ya pada saat kita melakukan rekomendasi desain. Nah, ini istilahnya sedikit berdampingan dengan Pak Pras. Jadi pada saat kita melakukan rekomendasi, melakukan
kita mendapatkan rekomendasi, kemudian melakukan solusi desain, itu kita bisa melihat dengan preseden. Nah, kemudian ini terminal bus, apa namanya, namanya agak susah ya, bacanya Sonarka ya, di Rusia. Ini kayaknya contoh yang dulu pernah ditampilkan Pak Yon ya pada saat Expo Structure ya. Jadi ini apa namanya, struktur ruang ya. Jadi dengan menggunakan space frame. Nah, ini kalau dilihat di luar ini terlihat apa namanya, ada koridor-koridor bis ya. Tetapi kalau kita lihat ini ruang tunggunya nyaman gitu ya, sangat berbeda dengan yang ini seolah-olah berat, strukturnya apa namanya, diekspos, tapi di dalamnya nyaman. Yang kanan ini yang warnanya merah gitu ya, ada tanaman, mereka duduk-duduk, tapi nah kalau dilihat di bawah dia tetap bisa mengamati jalur-jalur bis yang akan berangkat sehingga dia nyaman di dalam. Gitu. Nah ini juga nanti juga bisa sumber inspirasi ya, bisa dilakukan apa namanya untuk presiden. Kemudian ini terminal Pol Inggris. Nah ini kalau saya baca itu sebenarnya sudah 40 tahun ya, tetapi dia direnovasi oleh, jadi karena mungkin setelah melakukan evaluasi penghuni misalnya sudah jarak 40 tahun gitu, sudah perlu dilakukan renovasi atau redesain ya, lebih menarik, mungkin disesuaikan dengan tren ya. Jadi ada apa namanya itu di atas itu ada mural-mural ya, mungkin biar tidak membosankan, orang naik bis itu dengan tidak bosan, kemudian suasananya juga dinamis gitu ya, misalnya dalam kondisi sepi tetap kelihatan ramai, kemudian mungkin ada permainan lighting dan sebagainya. Nah ini sangat apa namanya, sangat menyenangkan lah gitu ya. Jadi penumpang itu kalau dilihat kok dia seolah-olah memang dilayani dengan baik, walaupun dengan bahasa-bahasa arsitektur ya, dengan informasi, kemudian apa namanya, penyediaan ruang, sirkulasi, semuanya itu nyaman gitu. Nah, ini terminal Slough di Inggris ya. Jadi ini terminal ini sendiri sebenarnya juga dia kalau tidak salah apa ya, saya baca itu mengenal seorang astronom ya. Jadi ini punya ide ya, dia membuat bentuknya itu seperti gelombang infrared gitu ya. Tapi kok warnanya apa namanya, grey gitu ya. Jadi memang kalau ini trennya, tetapi idenya itu sebenarnya ini mengenang seorang astronom ya. Jadi di sini ini jalurnya ada jalur bis di bawah, tapi di atas itu ada sirkulasi yang bisa menghubungkan dengan stasiun kereta api di belakang itu. Kemudian di sininya juga untuk jalur sirkulasi dan di dalamnya banyak fasilitas. Jadi sebenarnya seperti contoh yang di Pak Pras tadi, sebenarnya di luar negeri itu mereka sangat memperhatikan tentang faktor penghuninya. Jadi dia dari shelternya, jadi keselamatannya, ya, jadi tidak kehujanan, kepanasan, mungkin berpindah dari satu moda ke moda transportasi lain itu apa namanya, dia sangat nyaman. Ya. Kan berbeda sekali ya tadi ya, walaupun kadang di Indonesia itu terminalnya sudah diperbaiki, tapi kadang-kadang ada beberapa faktor yang dilupakan gitu, atau mungkin juga mungkin harus nambah referensi ya. Jadi sehingga lebih baik harapannya nanti terminal-terminal hasil Stupa 5 itu keren ya. Jadi kalian nanti insya Allah tidak kalah dengan perancang dari luar negeri. Kalau sudah melihat referensi-referensi ini ya.
Nah, ini tadi yang sebenarnya sudah dicontohkan oleh Pak Pras. Ini sebenarnya tadi Pak Pras sudah cerita ya teknologi ini. Ini idenya itu memang betul ya, tadi Pak Pras cerita seolah-olah yang di bawah itu naungannya seolah-olah langsung langit gitu ya. Idenya memang ini awan. Jadi metafora sebuah awan gitu ya. Jadi awan yang menaungi gitu yang ada di atas langit. Jadi mungkin dari situ di bawahnya selain ternaungi, kemudian suasananya jadi mungkin lebih teduh gitu ya. Terus kemudian juga menampilkan teknologi advanced structure gitu. Nah, kalau dilihat ya, ini sedikit misalnya kita melihat dari mengevaluasi saja ya dari segi apa namanya pemakaian terminal-terminal yang ada di luar negeri, itu manusia itu sangat diperhatikan kalau dilihat, ya. Jadi ruang-ruang untuk manusia itu sangat dinomorsatukan. Jadi mereka itu sangat terlindungi, kemudian diberikan pelayanan yang sangat baik, ya karena memang kita membuat sebuah ruang dan bangunan itu memang untuk difungsikan untuk manusia, sehingga itu yang paling harus diperlukan nanti. Kalian harus memikirkan manusia itu sangat nyaman di situ. Sehingga kalau di situ nyaman, secara otomatis fungsinya akan optimal begitu. Ini tadi juga sudah ya, saya lewati saja. Oke, itu tampilan terakhir yang tadi sama, sudah dijelaskan oleh Pak Pras. Nah, ini beberapa tentang sedikit ilmu tentang teori evaluasi Purnahuni. Sebenarnya kalau mau belajar lebih detail ada bukunya ya. Nanti bisa dibaca, di perpustakaan juga ada. Kemudian apa namanya? Untuk kalau ingin lebih detail yang nanti kalian sudah mau melanjutkan misalnya di seminar penelitian itu silahkan juga ya. Jadi saya ingin menggunakan metode EPH atau melakukan EPH untuk penelitian itu silahkan. Jadi bisa dipelajari. Hingga ilmu ini yang sedikit ini semoga bisa manfaat. Kemudian nanti di lapangan kalian sudah bisa menyiapkan, tidak bingung, dan informasi yang didapatkan nanti insya Allah papernya jadi baik, lengkap, kemudian bisa mendesain terminal terpadu ya, terminal terintegrasi maksudnya itu dengan baik. Saya kira itu Bu Indra, materi dari saya. Silahkan kalau mau diskusi bisa langsung misalnya untuk ada pertanyaan ke saya atau ke Pak Pras atau dua-duanya, monggo. Ini saya stop share dulu. Oke, saya akhiri. Ya. Monggo Bu Mohon maaf. Aning, Pak Ya, Pras, kalau Assalamualaikum ada pertanyaan nanti warahmatullahi langsung saja. wabarakatuh. Mas Asa boleh angkat tangan maupun nulis di chat. Itu di kolom chat ada yang tanya kayaknya ke Pak Pras. Oke, monggo langsung saja di manage Bu Aneng dan Pak Pras. Silakan yang mau tanya. Ya, ini Pak Pras ada pertanyaan Pak Pras. Ini sepertinya ke Pak Pras. Bagaimana cara kita mengekspresikan sebuah desain yang keindonesiaan dalam desain kita nanti, Pak? Sementara saya melihat bahwa bentuk dari Indonesia sendiri adalah sebuah keberagaman, baik suku, sosial, budaya, serta kekayaan alam. Sementara dalam desain bentang lebar, saya merasa masih terkurung dalam keterbatasan pengetahuan perihal keanekaragaman, jenis material dan bentuk. Monggo Pak Pras. Baik, Bu. Coba saya jawab ya, tapi mungkin nanti ada Bapak Ibu yang bisa menambahkan gitu. Ini saya mungkin melihatnya sih ada dua pertanyaan yang paling tidak itu. Yang pertanyaan kan tentang keindonesiaan ya. Mungkin kita tarik aja ke proyek kita sekarang ini ya. Stupa 5 kan terminal terintegrasi yang kemudian ada di beberapa lokasi ya, masing-masing kelas, tergantung masing-masing kelas gitu.
Kita mungkin beda bicaranya kalau kita mendesain ibu kota negara gitu yang baru misalnya gitu, itu kan harus memperlihatkan, jadi lebih sulit gitu. Kalau yang versi kita yang Stupa 5 ini mungkin kita tinggal tarik aja gitu, lokalnya ada di mana gitu. Seperti tadi kan Pak Andra Matin kan sebetulnya bikin airport di Banyuwangi gitu. Jadi dia kemudian mengangkat Banyuwanginya ke atas gitu ya, sehingga sebetulnya dari situ aja orang sudah bisa lihat kelokalan itu tadi, itu akan membuat orang menjadi bahwa itu sebetulnya Indonesia, masih bagian dari Indonesia. Jadi tidak usah terlalu luas lah kalau buat saya gitu. Saya pikir kita batasi aja, kita lokusnya ada di mana sih? Misalnya kita mendesain terminal di Jogja gitu ya. Di Jogja ada apa yang menarik gitu? Potensi arsitektural apa yang menarik, dan itu yang diangkat aja. Pasti akan kita bisa lihat bahwa itu sudah sangat Indonesia gitu. Walaupun itu lebih mengerucut kepada lokalitas ya, lokalitas tergantung site kita masing-masing gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kayaknya keterbatasan pengetahuan ya, perihal keanekaragaman jenis material dan bentuk gitu. Ini bagus loh kalau sudah masih merasa serba terbatas pengetahuannya, itu bagus, berarti harusnya belajar lagi gitu, lebih pengen tahu gitu ya. Tapi kuncinya gini, sebetulnya apapun bentuk desainnya gitu ya, saat ini pada zaman ini gitu, itu tidak ada pembatas gitu kalau buat saya gitu, karena kita bisa saja bikin hal-hal yang sulit gitu, seperti yang tadi kita sampaikan gitu. Itu kan di presiden tadi kan sudah, mungkin kita melihatnya aneh gitu ya, mungkin ada yang masih melihat aneh gitu, tapi kita bisa, kemarin kalau nggak salah habis jalan-jalan ke auditorium ya, kita bisa lihat dengan bentang sangat panjang seperti itu, dan itu mungkin termasuk 2 atau 3 besar terpanjang di Indonesia gitu, bentang lebar terpanjang di Indonesia gitu ya, itu kita bisa buat gitu. Mungkin kita cuma nggak tahu aja gitu, ini gimana cara bikinnya, mungkin itu aja. Nah itu yang mungkin mendorong kita harus lebih banyak paham tentang material. Jangan keliru, nanti arsitek-arsitek senior juga masih sama gitu. Mungkin saya yang nggak begitu senior gitu, mungkin masih belajar terus tentang material. Tapi arsitek-arsitek senior juga tidak pernah berhenti itu, dia belajar terus tentang material gitu. Di Indonesia saja hampir seluruh bentuk desain gitu ya, itu sudah ada di Indonesia dan sudah bisa dilakukan gitu. Jadi kayaknya tidak bisa dibatasi deh. Mungkin gitu. Nanti kalau ini disambung lagi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pras. Ada pertanyaan lagi? Mungkin saya nambahin sedikit Pak Pras. Jadi untuk yang pertanyaan kedua tadi, sementara dalam desain bentang panjang, saya merasa masih kurang. Oke, jadi saya juga masih belajar terus ya. Walaupun saya ngajar struktur 5 gitu, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Jadi memang karena kita masih di awal, nanti kita belajar bareng, kemudian membuat model bareng-bareng, kemudian belajar membuat analisa struktur bareng-bareng. Nah itu nanti kita untuk untuk mendukung mata kuliah Stupa 5 ini. Sehingga enggak usah khawatir, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Jadi kita juga di mata kuliah melakukan kolaborasi ya. Terus mata kuliahnya juga terintegrasi. Jadi kalian di Stupa 5, kita belajar bareng juga di struktur 5. Sehingga kita nanti dua-duanya dapat gitu. Ya, Pak Pras, kita selalu belajar terus ya Pak Pras ya. Sampai sekarang pun juga Ya, Bu. belajar terus. Kita Belajar semua terus. belajar. Nggak boleh berhenti gitu ya. Karena kita tahu ada keterbatasan ya, yaitu tadi kita bukan super power, jadi kita butuh yang lain, butuh ilmu itu semakin berkembang, dan kita juga punya kepakaran masing-masing ya. Jadi Pak Pras, Bu Indra, mungkin saya kalau seperti Bu Indra untuk tentang perkotaan gitu, tentang landscape gitu, saya tidak bisa seperti Bu Indra misalnya seperti itu. Nah,
Jadi kita selalu sharing, semuanya kerjasama, belajar bareng ya. Nggak usah khawatir. Siapa ini tadi? Oki. Oki. Siapa yang namanya? Oki Abdul. Mana? Oki Abdul mana? Semangat ya Mas. Berarti semangat ini belajarnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup ya? Gimana Bu Indra? Ya Bu Aneng, Pak Pras, mungkin sudah cukup. Ini juga sudah jam 14.40, sudah Ya. masuk asar. Ya. Barangkali dicukupkan mawon nih Pak Pras. Oh, iya. Atau Pak Pras ada masukan Bapak Ibu dosen yang lain? Mungkin ini aja Bu, saya nambahin sedikit aja. Sebetulnya yang tadi disampaikan sama Bu Aning ya, itu jadi terminal Pulau Gebang itu sebetulnya terminal yang menurut saya tuh paling modern saat ini di Indonesia gitu, dan paling besar kalau nggak salah terluas di Asia Tenggara itu. Iya. Jadi paling besar. Cuma kemarin saya kok mau, jadi mungkin termasuk evaluasi Pak Cauni ya. Jadi saya pas melihat kondisi Pulau Gebang itu saya agak rada ngeri-ngeri sedap itu. Jadi saya kok nanti kalau kita presidennya adalah bangunan yang sepertinya kalau dinilai sama Bu Aning di EPH itu mungkin kan gagal ya gitu, termasuk yang gagal gitu. Nanti jangan-jangan teman-teman standarnya gagal semua, makanya saya coba cari aja yang ada di luar. Nah, terakhir saya dapat info dari IAI bahwa Mas Andra Matin itu desainnya menang gitu di Aga Khan Award, dan saya cek gitu ternyata bagus juga gitu. Ya makanya itu mungkin kita harus cari standar presiden yang bagus lah. Nanti kita tarik ke Indonesiaannya gitu. Mungkin gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pras. Jadi memang ya itu tadi seperti saya sampaikan bahwa desain yang misalnya itu sudah diperbaiki ya, kadang ada hal-hal yang terlewatkan seperti tadi ya. Itu memang yang Pulau Gebang itu gede ya Pak Pras ya. Gede baru diperbaiki ya kalau tidak salah ya. Ya itu paling modern itu Paling kan modern ya. penggantinya. Cuma ternyata juga penggantinya terminal Pulau Gadung Bu itu. Ya. Dan terbesar se Asia Tenggara. Ya. Itu pun ada aja ya namanya mengevaluasi itu kan menilai ya. Jadi itu juga setelah Purnahuni itu mungkin saja sudah disediakan yang baik gitu untuk ruang tunggunya, tapi ternyata ada mungkin yang di luar standar atau ya tadi ya secara fungsional atau secara teknis ada yang kurang, itu namanya manusia ada kekurangannya. Tapi itu kan nanti jadi bahan evaluasi dan nanti kita perbaiki. Jadi jangan ini tadi ya, kekhawatiran Pak Pras, nanti kok gagal semua, terus kita gimana gitu ya Pak Pras. Kita mau presiden yang mana, ya enggak apa-apa, semuanya itu dipelajari, kemudian yang kurang baik nanti jangan sampai diulangi lagi kan seperti itu. Yang sudah baik ya, seperti tadi, Anda Martin walaupun bentuknya tidak mewah seperti di Eropa, tapi Indonesia keindonesiaannya oke, kemudian mungkin dari segi standar, secara fungsi dan lain-lain bagus gitu ya, itu bisa kita pakai sebagai presiden gitu. Sehingga apapun lah nanti kita lakukan evaluasi, kemudian belajar sebanyak-banyaknya ya, tidak hanya dari kuliah ini enggak apa-apa, kalian searching lagi lebih banyak. Kemudian apalagi kalian nanti di lapangan langsung, nah itu semakin referensinya semakin baik. Saya yakin kok ada yang belum pernah ke terminal, ya itu ada gitu loh. Ya itu dimaklumi memang karena enggak pernah naik angkutan umum gitu ya. Jadi dia sudah biasa dengan mobil pribadi, kemudian antar jemput misalnya seperti itu. Jadi belum pernah ke terminal itu mesti ada. Makanya ya dipaksa harus survei ya Bu Indra ya. Iya Bu Aneng, harus survei ya. Kalau bisa survei lapangan, kalau tidak bisa
internet harus sebanyak-banyaknya informasi yang bisa Iya. digali. Ini nanti kalau kita bisa melihat terminal ini sebenarnya juga bisa merasakan, oh harusnya kalau terminal bagus semua itu kita nggak mobilnya tuh nggak banyak banget gitu kan, jalanan nggak macet gitu, BBM naik nggak apa-apa lah karena hubungannya sama transportasi publik gitu deh, Iya, terminal, public kereta api transportation. gitu. Heeh. Kita sekarang lagi digembar-gemborkan mobil listrik, tapi lagi-lagi mobil pribadi lagi. Jalanannya makin padat lagi. Gitu. Oh, kok jadi ke politik ya? Nggak jadi deh. Saya mungkin itu kali ya. Iya. Cukup. Ada yang bertanya lagi atau maturan sekali, Pak Pras, Iya, ada enggak? Mbak Aning, Iya. Pak Alfa, Oh iya, ada lagi nggak? mungkin sebelum diakhiri Bu Indra. Jadi untuk yang mahasiswa saya kalau masih ada waktu, mungkin saya minta waktu 15 menit breakout room, enggak apa-apa Bu Indra. Sebelum mereka Monggo, kuliah silakan. selanjutnya. Monggo, Dan nanti monggo. setelah ini kelas F dan G, 15 menit biar saya bisa memantau progres atau ada pertanyaan. Ya. Ya. Saya kira kalau untuk kuliah umum cukup ya Bu Indra ya. Monggo tadi yang membuka siapa ayo? Berarti yang menutup. Oh gitu ya. Oke, siap. Oke. Saya tuh tadi kan membuka itu kan karena ini ya. Apa namanya? Saya tadi izin. Diperintah oleh sang koordinator gitu ya. Ya udah saya kayak biar nek bar buka ya nutup gitu. Mungkin akan saya tutup ya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua ya. Sudah sampai asar ya. Insya Allah hari ini ilmu bermanfaat di kuliah umum terakhir. Semoga kalian mendapat bekal yang cukup untuk nanti mengerjakan stupa 5. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aning, Bu Ya, Indra. sama-sama makasih Pak Pras. Sehat-sehat. Ya, nanti materinya ya Pak Pras biar bisa di-share. Ya Bu, insya Allah. Saya izin live ya Bu. Iya. Saya izin live ya. Ya, ini makasih hostnya. ya Mas Nurwan, ini ke breakout. Ini masih ada breakout ya. Iya, sebentar ya. Matur nuwun Bu Aning, Pak Pras. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam matur nuwun Pak Alfa. Breakout-nya di mana ya? Masih? Bentar. Saya kelas F. Oke. Ini caranya, oh ini.